Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, untuk mengetahui perkembangan dunia politik di Kabupaten Jember, berikut kami hadirkan Tajam Parlemen untuk Anda. Saya Brima Arfantari, inilah Tajam Parlemen. Dari 50 anggota DPRD Jember hanya ada 8 mobil dinas yang tidak wajib dikembalikan, yaitu 4 mobil pimpinan DPRD dan 4 mobil komisi untuk operasional komisi. Sedangkan yang 42 mobil anggota harus dikembalikan karena sifatnya pinjam pakai. Karena dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017, anggota DPRD mendapatkan tambahan tunjangan sesuai dengan kemampuan daerah. Menurut Wakil Ketua DPRD Ninyoman Putu Martini, penambahan tunjangan DPRD nantinya akan dibahas secara rinci dalam peraturan Bupati dan tunjangan tersebut akan direalisasikan sejak bulan Agustus mendatang. Di sana ada tunjangan transport. Kalau misalkan tidak dapatkan kan konting, maka karena undang-undang supaya tidak double konting, mobil dinas hukumnya wajib tidak ada pinjam pakai lagi. Tidak ada kecuali pimpinan DPRD yang melekat dengan jabatannya. Mengingat tunjangan tersebut merupakan hak dan harus direalisasikan, Martini menilai Bupati harus segera membuatkan peraturan Bupati sebelum bulan Agustus mendatang. Karena jika terlambat, maka anggaran yang harus dicairkan akan membengkak. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar rancangan peraturan daerah perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Jember tahun 2016 hingga tahun 2021. Fraksi Partai Hanura Demokrat memandang bahwa Perda nomor 1 tersebut tentang RPJMD di Kabupaten Jember memang seyogyanya segera dilakukan revisi agar sinkron dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah maupun Perda nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Saudara-saudari Bupati sampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 18 Juni 2017, menurut hemat kami, memang seyogyanya Perda nomor 1 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Jember untuk segera dilakukan revisi atau perubahan untuk disinkronkan dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah maupun Perda nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Di antara segala persoalan yang ada di Kabupaten Jember, fraksi gabungan Hanura Demokrat DPRD Jember ini menitik beratkan pada satu poin penting, yaitu belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk sumber daya manusia dan sistemnya. Fraksi Harkat memandang sisi sumber daya manusia mutlak harus mendapatkan poin terpenting karena sejatinya keberhasilan pembangunan adalah keberhasilan dalam membangun sumber daya manusianya. Antara semua persoalan yang ada, fraksi Harkat ingin memulai dari satu poin penting, yaitu belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Maka sudah pasti selain berbicara tentang sumber daya manusianya, juga tentang sistem yang ada. Fraksi Harkat memandang sisi manusia SDM mutlak harus mendapatkan poin terpenting karena sejatinya keberhasilan pembangunan adalah keberhasilan dalam membangun sumber daya manusianya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kondisi geografis sekitar Bandara Noto Hadinegoro Jember dinilai masih kurang strategis bagi penerbangan. Karena letak Kabupaten Jember ini yang diapit oleh beberapa pegunungan, yaitu Pegunungan Argopuro, Gunung Raung, dan Perbukitan Meru Betiri. Oleh sebab itu, Bandara Noto Hadinegoro Jember ini sangat sulit untuk menjadi landasan pesawat dengan ukuran yang lebih besar. Sementara ini hanya ada pesawat kecil model ATR yang beroperasi di Bandara Kebanggaan Jember tersebut. Oleh sebab itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mempertanyakan perkembangan terbaru keinginan Bupati Jember Dr. Faida untuk segera membuat embarkasi haji sebagaimana yang dijanjikan saat pemilihan kepala daerah yang lalu. Embarkasi dan bandara. Mohon dapatnya dijelaskan perkembangan terbaru dari keinginan
Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Janji Bupati Faida untuk membuka embarkasi haji wilayah Indonesia Timur banyak diragukan berbagai pihak. Karena kondisi geografis Jember yang diapit sejumlah pegunungan dinilai menyulitkan pesawat ukuran lebih besar untuk melakukan pendaratan. Oleh sebab itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember berharap jika tidak memungkinkan sebaiknya Bupati Jember Dr. Faida mencoret janji pembangunan embarkasi haji yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2016 hingga tahun 2021. Fraksi PKB justru berharap Bupati Faida terus melakukan upaya menambah frekuensi penerbangan yang ada di Jember. Kalau sekiranya Bupati tidak yakin meraih mimpi tersebut, tidak usah masuk dalam naskah RPJMD. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa justru berharap Saudari Bupati lebih berupaya keras melakukan ikhtiar yang mendukung bertambahnya frekuensi penerbangan di Jember. Diberitakan sebelumnya, mulai bulan Agustus mendatang akan ada penambahan jadwal penerbangan baru yaitu maskapai Wings Air di Bandara Noto Hadinegoro Jember tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Belum terwujudkannya tata kelola pemerintahan yang baik yang ada di Jember menjadi salah satu sorotan serius dari wakil rakyat di Gedung Dewan. Fraksi Golongan Karya DPRD Jember menilai hal tersebut berkaitan erat dengan faktor kemampuan atau kapabilitas dan kualitas kepemimpinan kepala daerah. Dan belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pandangan fraksi Partai Golongan Karya tentu berkaitan erat dengan faktor kapasitas, kapabilitas, dan mungkin kualitas kepemimpinan kepala daerah Kabupaten Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Aktivitas eksploitasi atau pengerukan tambang bebatuan terjadi di hampir semua gumuk di Kabupaten Jember. Alat berat, ekskavator, dump truk, dan para pekerja terlihat mengambil puluhan ton material pasir dan batu dalam setiap harinya. Padahal keberadaan gumuk di Kabupaten Jember sangat penting untuk menangkis angin puting beliung yang berbahaya. Uniknya, fenomena istimewa gumuk hanya ada di 3 daerah yakni Tasikmalaya, Jepang, dan Kabupaten Jember. Menurut ilmu geologi, diperkirakan gumuk berasal dari sedimentasi lava letusan Gunung Raung yang terlempar ke Jember, sehingga gumuk banyak terdapat di daerah yang dekat dengan Gunung Raung yakni Kalisat, Sumber Jambe, Sukowono, dan Ledo Ombo. Karena itu, gumuk sering ditambang karena di dalamnya terkandung material bebatuan hingga pasir. Terkait hal tersebut, Sekretaris Komisi ADPRD Jember Lukman Winarno menyesalkan ketidakberdayaan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Sampai saat ini, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi belum mempunyai regulasi yang jelas soal perlindungan gumuk. Lukman mendesak kepada Pemkab Jember untuk membuat perbub sementara dan menjadikan gumuk sebagai cagar alam yang dilindungi. Ingin menjaga gumuk itu agar tidak gampang ditambang begitu saja, karena kita yakini gumuk di Kabupaten Jember ini kan bagian dari kekayaan unik yang tidak dimiliki oleh daerah yang lain, sehingga kita perlu melindungi. Bahkan sempat mencuat bahwa gumuk itu perlu kalau perlu gumuk itu kita jadikan sebagai cagar. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Perlindungan terhadap lahan produktif di Kabupaten Jember bisa dikatakan sebagai kebutuhan yang mendesak, karena konversi atau peralihan lahan produktif menjadi lahan industri dan areal perumahan di Jember saat ini terjadi dalam jumlah besar dan cukup mengkhawatirkan. Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja sehingga harus ada intervensi dari pemerintah daerah dalam bentuk peraturan yang ketat baik Perda maupun Perbub. Terlebih pada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau Perda RT/RW Jember, sebenarnya sudah ditetapkan lahan produktif pertanian abadi untuk kebutuhan pangan yakni sekitar 200.000 hektar.
Namun lahan sawah di Jember saat ini tergerus menjadi 81.000 hektar dan lahan Tegal menjadi 20.000 hektar. Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Jember Lukman Winarno, hal tersebut disebabkan oleh ketidakberdayaan pemerintah daerah karena Perda Induk RT/RW tersebut masih membutuhkan aturan turunan yang lebih teknis. Ya, di rapat terakhir Badan Pembentukan Perda itu sempat kita ingatkan. Perda itu kan nggak bisa kita lakukan sepihak DPRD atau sepihak bupati. Perda itu adalah perda pemerintahan daerah yang dalam hal ini adalah bupati sama DPRD. Dan wacana itu lama kita sampaikan dan tampaknya di periode-periode sebelumnya itu bertepuk sebelah tangan. Lebih dari itu, Lukman mendesak kepada Bupati untuk membuat perbuk sementara terkait alih fungsi lahan karena penetapan perda masih membutuhkan proses perumusan yang cukup lama. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Proses industrialisasi dan bisnis perumahan tampaknya juga memiliki dampak kurang baik terhadap lingkungan hidup, karena alih fungsi lahan menjadi semakin meluas sehingga lahan hijau pertanian dan kehutanan semakin berkurang. Oleh sebab itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember mendesak Bupati Faidah untuk segera menentukan langkah strategis, serta membuat grafik perencanaan yang baik demi konservasi lingkungan hidup di Kabupaten Jember. Untuk itu, mohon dijelaskan dengan cara apa langkah yang akan dilakukan termasuk grafik capaian tiap tahun untuk kurun waktu 4 tahun ke depan. Belum lagi lingkungan kita tergerus oleh industrialisasi dan pengembangan perumahan yang semakin tinggi. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Mega proyek pembangunan jalur lintas selatan atau JLS diyakini akan berdampak positif bagi kemajuan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Jember Selatan. Namun juga harus diakui bahwa pembangunan JLS tentu sudah banyak mengurangi luas lahan hutan, padahal hutan sangatlah penting bagi keseimbangan lingkungan hidup. Jika tidak segera dicarikan solusi, maka proses pembangunan justru akan menjadi bencana kerusakan lingkungan hidup. Karena keberadaan hutan sangat mempengaruhi kualitas udara, air, serta kelestarian flora fauna. Diharapkan pemerintah mampu mencarikan solusi soal keimbangan lingkungan hidup tersebut. Oleh sebab itu, fraksi PKB DPRD Jember mempertanyakan langkah apa yang akan dilakukan Bupati Faidah untuk merawat lingkungan hidup. Mohon juga dipertimbangkan menjadi isu dan program pembinaan lingkungan hidup terhadap peta JLS yang telah banyak mengurangi luasan hutan. Untuk itu, mohon dijelaskan dengan cara apa langkah yang akan dilakukan termasuk grafik capaian tiap tahun untuk kurun waktu 4 tahun ke depan. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Berbagai persoalan pembangunan kini terus terjadi di Kabupaten Jember, seperti rendahnya daya saing sumber daya manusia, melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, belum terpenuhinya infrastruktur dasar, belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan belum terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat. 5 hal tersebut akan menjadi pembahasan khusus dalam perubahan Perda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Jember 2016-2021. Namun sebagai salah satu partai pendukung Bupati Faidah, fraksi Nasdem DPRD Jember tetap menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat Pemkab Jember atas usahanya dalam memajukan masyarakat. Kami fraksi Partai Nasdem memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat Saudari Bupati dalam upaya memberikan yang terbaik bagi rakyat Jember seperti yang tertuang dalam dokumen perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Sebagaimana dikemukakan Saudari Bupati bahwa berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, terungkaplah 5 persoalan yang perlu mendapat perhatian kita semua. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Jember United U17 sempat kesulitan dalam mencari home base untuk menggelar pertandingan Piala Suratin.
Namun solusi itu datang dari Sekolah Calon Bintara atau Secaba yang bersedia memberikan tempat gratis kepada JU17 untuk dijadikan home base selama Piala Suratin. Mengetahui hal itu, Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Secaba karena hal tersebut merupakan salah satu dukungan terhadap sepak bola. Selain itu, Thoif juga mengapresiasi tim kesebelasan Jember United U17 karena meskipun gagal lolos ke babak selanjutnya, JU masih tetap membanggakan Kabupaten Jember. Sekali lagi saya selaku Ketua DPRD memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Secaba, dalam hal ini Komandan Secaba yang telah memberikan fasilitas kepada JU dan Persit. Kita tahu Persit dan JU ini adalah aset yang harus kita rawat, kita jaga agar berprestasi, dan gudang pemain timnas itu biar tetap tersemat di Kabupaten Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Di tengah kondisi keuangan yang masih sekarat, tim kesebelasan Jember United dan Persib Jember terus berjuang dalam setiap kompetisi untuk mengharumkan nama baik Kabupaten Jember. Oleh sebab itu, Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni meminta kepada Pemkab Jember untuk senantiasa memperhatikan nasib Jember United dan Persib agar terus bisa berkompetisi dan menuai prestasi untuk Kabupaten Jember. Thoif Zamroni juga sangat menyayangkan jika persepak bolaan Jember kurang perhatian dari pemerintah. Sudah ada JSG, kemudian kalau ini dibiarkan, JU dibiarkan, Persib dibiarkan, tidak ada yang memperhatikan JU dan Persib, ini akan sangat kita sayangkan. Jadi kita berharap pemerintah Kabupaten Jember untuk memperhatikan dua klub ini agar tetap berkompetisi dan berprestasi, itu harapan kita. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam hearing yang digelar di Komisi D tersebut juga sempat terjadi perdebatan lantaran sejumlah data dari Dinas Sosial terkait masyarakat miskin dan gizi buruk tidak tepat, sehingga membuat anggota Komisi D bertanya-tanya tentang kinerja kedua dinas tersebut. Dengan angka yang cukup tinggi tentang gizi buruk di Jember, anggota Komisi D Nur Hasan mengingatkan untuk SKPD terkait bekerja sama lebih baik lagi. Karena bila tak tertangani secara serius, permasalahan ini tak akan selesai, bahkan semakin bertambah. Jadi gini ya, solusinya itu harus adanya sinkronisasi semua OPD. Mereka harus bekerja sama untuk menangani masalah ini secara bersama-sama. Tidak bisa mereka bergerak secara sendiri-sendiri. Kelihatannya tadi, itu setiap OPD itu bergerak sendiri-sendiri, sehingga antara yang satu dengan yang lain itu tidak memahami. Itu kayak begitu. Dinsos juga jadi kelihatan kebingungan dari data dari Dewan sendiri gimana penilaian? Ya itulah maka dengan kejadian ini bahwa kita mengetahui bahwa antara Dinsos dan Dinkes itu tidak ada kerjasama yang baik ya untuk dalam rangka penanganan khususnya tentang gizi buruk ini. Karena apa? Kita lihat tadi Dinsos saja tidak mengerti, data-data itu tidak punya, data-data bayi, anak-anak yang kena gizi buruk itu tidak punya. Yang kita khawatirkan kan kemarin itu, bahwa gizi buruk ini itu ada di dalam keluarga-keluarga yang menerima program PKH itu. Langkah lanjutan itu apa? Ya ini kita dorong untuk mereka lebih bersinergi ya. Kita dorong mereka untuk lebih bersinergi. Kita tidak ingin tahun depan muncul rilis angka yang kayak begini, sehingga kita minta terutama Dinkes dan Densus untuk melakukan program-program penanggulangan, sehingga kalau dibutuhkan pendanaan kita bisa support itu. Selain itu, anggota DPRD pun siap bila mana dibutuhkan untuk membantu terkait kasus gizi buruk khususnya di daerah pelosok Jember. Dari DPRD Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Dalam paparan perubahan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD bersama Pansus DPRD Jember, tim ahli DPRD Jember Bambang Tunggono menilai ada kecacatan hukum dalam RPJMD 2016 sampai 2021 tersebut. Karena setelah diteliti perda RPJMD ini justru seperti perda baru, tidak seperti perda perubahan sebagaimana yang dimaksud. Menurut Tunggono, kerangka dari perubahan sama sekali tidak terlihat.
Oleh sebab itu, pihaknya menyarankan untuk menunda pembahasan dan merubah judul perubahan tersebut. Bambang khawatir akan ada cacat hukum di kemudian hari karena judul dan isi tidak sesuai. Yaitu pasal Romawi 1 dan pasal Romawi 2. Tetapi kalau saya lihat di sini, ini batang tubuhnya ini sama dengan bentuk perda baru. Judulnya perda perubahan, tapi batang tubuhnya itu perda baru. Sementara pihak eksekutif tidak bisa memberikan jawaban karena bagian hukum tidak hadir dalam rapat tersebut. Dari Jember, Dika Aji, Jember 1 TV melaporkan. Menurutnya prestasi Kabupaten Jember dalam hal pengelolaan keuangan tentu terus disayangkan oleh berbagai pihak karena Jember hanya mendapat nilai wajar dengan pengecualian atau WDP dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia. Padahal periode sebelumnya pengelolaan keuangan Kabupaten Jember selalu memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP secara berturut-turut. Oleh sebab itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember meminta Pemkab berusaha keras untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan memperbaiki koordinasi dan sinergitas antara kepala daerah dan organisasi perangkat daerah, sehingga tercipta pemerintahan yang profesional tanpa subjektivitas, balas budi, balas jasa, atau bahkan balas dendam. Bukan soal individu orang per orang dan bukan soal suka dan tidak suka. Sinergi harus dibangun dengan rasa cinta, transparan, dan profesionalitas yang tinggi. Jangan sampai sinergi itu dilandaskan dengan struktur subjektivitas berupa balas budi, balas jasa, apalagi balas dendam. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Sebelum mengakhiri pandangan umum fraksi terhadap rencana perubahan perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Jember 2016-2021, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember mengkritisi pernyataan Bupati dalam sidang paripurna laporan pertanggungjawaban APBD beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut, Bupati secara jujur menyatakan bahwa dalam 1 atau 2 tahun mendatang terasa sulit Pemkab Jember mendapatkan prestasi wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia. Alasannya karena ada banyak permasalahan di masa lalu. Menurut fraksi PKB, seharusnya Bupati justru mengambil langkah strategis untuk menepis pesimisme tersebut, sehingga pengelolaan keuangan Kabupaten Jember tidak lagi mendapatkan prestasi buruk, yakni wajar dengan pengecualian atau WDP. Pada kesempatan tersebut, Bupati secara jujur menyatakan bahwa dalam 1-2 tahun mendatang terasa sulit Pemkab mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Alasannya ada banyak permasalahan di masa lalu. Kalau sudah tahu kondisi seperti itu, tentunya ada langkah strategi untuk menepis pesimisme tersebut. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Pertumbuhan ekonomi dipatok pada posisi rata-rata 0,17% per tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Jember. Sedangkan penurunan kemiskinan ada pada posisi 0,26% per tahun. Melihat data tersebut, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember mempertanyakan letak korelasi angka-angka tersebut. Hal itu dilakukan karena akurasi data dinilai sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Akurasi data. Bupati Jember selalu bangga dan menekankan pentingnya data dalam perencanaan pembangunan. Data pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun dan penurunan angka kemiskinan pada periode yang sama pada rancangan RPJMD juga mohon dicermati lagi. Pertumbuhan ekonomi dipatok pada posisi rata-rata 0,17% per tahun, sementara penurunan angka kemiskinan pada posisi 0,26% per tahun. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Angka kemiskinan di Kabupaten Jember masih tergolong tinggi. Di tahun 2015 saja angka kemiskinan tersebut sudah mencapai 11,22%. Tingginya angka kemiskinan ini tentu menjadi perhatian serius bagi anggota Dewan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPRD Jember mempertanyakan langkah apa saja yang akan dilakukan Bupati Jember untuk memperkecil angka kemiskinan. Karena dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021, angka penurunan kemiskinan ada pada posisi 0,26% per tahun. Pertumbuhan ekonomi dipatok pada posisi rata-rata 0,17% per tahun, sementara penurunan angka kemiskinan pada posisi 0,26% per tahun. Mohon dijelaskan di mana letak korelasi angka-angka tersebut dan kebijakan apa yang akan dilakukan Bupati untuk menekan angka kemiskinan tersebut. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Persoalan tunjangan DPRD Jember ternyata masih akan dibahas dalam perubahan APBD mendatang. Karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Jember masih menunggu peraturan Bupati terkait besaran tambahan tunjangan yang akan diberikan kepada DPRD Jember. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPKA Yuliana Harimurti. Menurutnya setelah ada perbuk, anggaran tunjangan tersebut akan diajukan ke Sekretaris Dewan dan akan dibahas dalam perubahan APBD. Yuliana mengaku besarnya pendapatan umum daerah di Jember melebihi 400 miliar rupiah dan masuk dalam kategori tinggi, sehingga berdampak pada jumlah naiknya tunjangan yang didapatkan oleh DPRD. Dan appraisal itu saya tidak akan mencampuri dan semuanya mungkin juga DPR juga tidak bisa. Jadi nanti tergantung di appraisal berapa, jumlahnya berapa, kemudian itu apakah tidak menyalahi aturan, tidak melebihi dari provinsi dan lain sebagainya, nanti ditetapkan oleh Bupati. Setelah itu pengajuannya juga dari sekretariat. Meski demikian, kenaikan tunjangan DPRD Jember tetap mengacu pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017, seperti tambahan tunjangan transportasi dan tunjangan reses yang besarnya maksimal bisa 7 kali gaji bupati. Seperti diketahui, gaji pokok bupati saat ini senilai Rp2.100.000. Sebelumnya, seiring ditetapkannya PP 18 tahun 2017 terkait penambahan tunjangan anggota DPRD Jember, 42 mobil dinas anggota DPRD dikembalikan. Menurut Wakil Ketua DPRD Minyoman Putu Martini, penambahan tunjangan DPRD nantinya akan dibahas rinci dalam peraturan Bupati dan tunjangan tersebut akan direalisasikan sejak bulan Agustus mendatang. Ada tunjangan transport. Kalau misalkan kan konting, maka karena undang-undang supaya tidak double counting, mobil dinas wajib tidak ada pinjam pakai lagi untuk seluruh anggota. Tidak ada kecuali pimpinan DPRD yang melekat dengan jabatannya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Rendahnya daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Jember menjadi salah satu sorotan serius dari Wakil Rakyat di Gedung Dewan. Namun Fraksi Nasional Demokrat atau Nasdem DPRD Jember menganggap permasalahan tersebut adalah wajar dan memang sudah menjadi permasalahan nasional. Fraksi Nasdem juga menilai Bupati Faidah sudah berikhtiar sedemikian rupa terkait peningkatan daya saing SDM melalui program pendidikan gratis yang digagasnya. Bahkan untuk poin nomor 1, yaitu rendahnya daya saing SDM, itu memang sudah lama menjadi persoalan nasional. Namun dengan konsep pendidikan gratis sebagaimana digagas Saudari Bupati, kami kira upaya peningkatan SDM sudah diikhtiarkan sedemikian rupa. Selain itu, pemerintah Kabupaten Jember juga perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Jumlah guru ngaji yang diberi insentif oleh Pemkab Jember ternyata hanya 13.000 orang saja. Padahal periode sebelumnya jumlah guru ngaji yang disahkan sebagai penerima insentif adalah sebanyak 27.000 orang. Oleh sebab itu, Ketua Pansus Perubahan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD DPRD Jember, Ayub Junaidi, mempertanyakan dasar hukum perubahan kriteria tersebut, sehingga mengakibatkan 14.000 orang guru ngaji tidak lagi diberikan insentif oleh Pemkab. Padahal menurutnya, angka 27.000 guru ngaji itu sudah ditetapkan dalam RPJMD dan mendapatkan alokasi APBD. Nah, makanya saya minta data sekarang yang tidak tepat sasaran itu berapa sih? Oke, asal
asumsi gitu. Selama ini yang disampaikan asumsi kok. Program yang dulu tidak tepat sasaran, berapa yang tidak tepat sasaran? Dari 27.000 itu berapa yang tidak tepat sasaran? Jangan terus dengan sekarang mengeneralisir bahwasanya ada 14.000 seakan-akan tidak tepat sasaran itu 14.000 Pak. Dengan ini padahal karena kriterianya dirubah. Namun Pemkab Jember belum bisa menunjukkan peraturan yang dijadikan dasar hukum terkait perubahan kriteria guru ngaji tersebut. Dari DPRD DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Meskipun dana insentif guru ngaji ditingkatkan menjadi Rp1.200.000 per orang atau naik 3 kali lipat dari periode sebelumnya, yakni hanya Rp400.000 saja. Namun jumlah guru ngaji penerima insentif dikurangi menjadi 13.000 orang oleh Pemkab Jember. Padahal pada periode sebelumnya jumlah guru ngaji penerima insentif berjumlah 27.000 orang. Oleh sebab itu para wakil rakyat mempertanyakan nasib 14.000 orang guru ngaji yang honornya dicabut oleh Pemkab Jember. Padahal menurut Ketua Pansus Perubahan Perda RPJMD Ayub Junaidi, jumlah 27.000 orang guru ngaji penerima insentif sudah disahkan dalam Perda RPJMD. Pemerintah sekarang ini tidak paham sejarahnya bagaimana kita mengadakan insentif guru ngaji. Ini memberikan penghormatan kepada guru ngaji. Tapi kalau seperti ini namanya tidak memberikan penghormatan sama sekali kepada guru ngaji. Bagaimana nasib 14.000? Bukan karena uangnya loh ya, tapi dianggap yang 14.000 itu bukan guru ngaji lagi oleh pemerintah daerah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Persoalan insentif guru ngaji di Jember terus menjadi polemik karena Pemkab Jember telah melakukan pemangkasan yang signifikan terhadap jumlah guru ngaji penerima insentif. Sehingga data guru ngaji yang berjumlah 27 orang kini dipangkas menjadi sekitar 13.000 orang saja. Ketua Pansus RPJMD DPRD Jember Ayub Junaidi menilai langkah Pemkab yang merubah kriteria guru ngaji penerima insentif sangat tidak masuk akal. Karena pada awalnya setiap lembaga tempat mengaji bisa mengusulkan lebih dari seorang guru ngaji. Namun Pemkab tiba-tiba merubah kriteria tersebut sehingga satu lembaga hanya diwajibkan mengusulkan 1 orang guru ngaji saja. Selain itu di periode sebelumnya, setiap guru ngaji yang mempunyai minimal 5 santri sudah dianggap berhak menerima insentif. Namun saat ini kriteria guru ngaji penerima insentif tiba-tiba dirubah menjadi minimal harus memiliki 10 santri. Sehingga kiai atau ustadz yang hanya memiliki santri kurang dari 10 orang seakan tidak dianggap sebagai guru ngaji oleh Pemkab Jember. Dapat 400.000, ada ustadz dan ustadznya itu lebih dari 1, itu bisa dapat 400.000 Pak, mungkin ada 4 gitu. Itu bisa Pak dapat. Sekarang nggak bisa Pak, karena hanya 1 lembaga 1. Kalau 1 lembaga 1, 400.000 dibagi ini. Foto aja bingung sih nanti bagi insentifnya kan seperti itu Pak. Nah ini saya menjadi heran kenapa ini kok bisa muncul Bupati mengeluarkan ini. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat Pansus Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Jember 2016-2021, Pemkab Jember menyerahkan surat perintah Bupati untuk perubahan jumlah penerima insentif guru ngaji. Setelah membaca surat Bupati tersebut, tim ahli DPRD Jember Bambang Sunggono berpendapat bahwa jika surat itu tidak bisa dijamin keabsahannya karena hanya berbentuk seperti surat administrasi biasa, bukan berbentuk seperti SK. Jadi tidak bisa sebuah perda disalib kiri hanya dengan sebuah surat seperti ini, menurut saya tidak bisa. Itu harus wajib melalui peraturan Bupati, kemudian ditindaklanjuti ada jumlah-juknis, ketika sudah menyangkut orang, muncul dalam bentuk surat keputusan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.
Tim ahli DPRD Jember Bambang Sunggono menyarankan pihak Pemkab agar membuat surat yang sesuai dengan aturan serta dilampiri petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Kedepan Bambang berharap ada pembenahan administrasi di Pemkab Jember agar tidak membuang waktu untuk pembahasan selanjutnya. Kemudian turunannya bentuklah juklat jukmis, misalnya tentang kriteria ya untuk bisa memperoleh insentif sebagai guru ngaji, kriteria orangnya, persyaratan tentang kapasitas, kapabilitas, dan bla 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 dan seterusnya. Mestinya begitu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kegiatan ini selalu dilakukan. Selain untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, ornamen bendera juga sebagai simbol pemersatu bangsa, khususnya di lingkungan DPRD Kabupaten Jember. Tampilan gedung Dewan pun sedikit berubah. Dengan banyaknya ornamen bendera yang dipasang di setiap sudut ruangan, terlihat sangat meriah layaknya gedung perjuangan di era kemerdekaan. Dengan niat yang tulus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini, diharapkan mampu menjadi pemersatu bagi seluruh masyarakat Jember dan juga seluruh anggota DPRD Jember. Dari DPRD, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Hingga akhir semester pertama di tahun 2017, ternyata serapan anggaran Pemkab untuk realisasi pembangunan baru mencapai angka 26%. Padahal idealnya serapan anggaran di semester pertama adalah lebih dari 50%. Hal tersebut terungkap dalam rapat pansus di Gedung Dewan. Terkait dengan APBD. Untuk APBD tahun 2017 serapan kita sesuai laporan dari Bupati itu sekitar 26%. Ya, maka dari itu pemerintah daerah akan harus bekerja keras untuk menggenjot itu karena di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah kejadian seperti ini. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, ada apa di pemerintah daerah? Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jember dinilai masih terbatas, sehingga Pemkab Jember masih menyediakan fasilitas yang memadai tentunya dengan keberpihakan anggaran yang cukup, termasuk penyediaan guru yang berkompeten, kurikulum yang tepat, serta sistem administrasi yang baik. Hal tersebut disampaikan oleh fraksi Nasdem DPRD Jember dalam sidang paripurna pandangan fraksi terhadap perubahan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021. Sudah diikhtiarkan sedemikian rupa. Selain itu, pemerintah Kabupaten Jember juga perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, guru yang kompeten, kurikulum yang tepat, serta memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik. Kita yakin dengan itu semua, ditambah dengan alokasi dana yang memadai. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Rendahnya daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Jember terus disesalkan oleh berbagai pihak, utamanya dari berbagai fraksi di gedung DPRD setempat. Namun sebagai salah satu partai pengusung Bupati Faidah, fraksi Nasdem tetap optimis bahwa kualitas SDM rakyat Jember akan semakin meningkat sehingga daya saing juga semakin kuat. Sekali lagi, kita yakin perlahan-lahan SDM rakyat Jember akan terangkat dan daya saing juga semakin kuat. Walaupun untuk itu dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Demikian tadi Tajam Parlemen edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Primer Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam. 1 TV.